Pernah nggak sih kepikiran kalau sekarang ini lorong-lorong rumah sakit di seluruh Indonesia makin penuh sesak? Ya, kita lagi menghadapi krisis medis kronis, dan ngerinya ini sering datang tanpa permisi. Penyakit ginjal tuh ibarat ancaman bisu yang pelan-pelan merampas kualitas hidup jutaan orang. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya lagi terjadi sama sistem kesehatan kita. Dan kita nggak cuma ngomongin angka di atas kertas ya, ini tragedi nyata. Bayangin aja, cuma dalam waktu 5 tahun sejak program jaminan kesehatan nasional kita jalan, ada lonjakan sampai 84% buat pasien cuci darah kronis. Gila kan? Di tahun 2018 aja, angkanya udah tembus 132 ribu jiwa. Itu ratusan ribu orang yang tiap harinya benar-benar bergantung sama mesin cuci darah cuma buat bertahan hidup. Lonjakan pasien yang luar biasa ini jelas langsung ngehantam sistem layanan kesehatan kita. Kalau dari segi biaya, perawatan gagal ginjal ini sekarang udah jadi pengeluaran kesehatan terbesar keempat di Indonesia loh. Bayangin, posisinya persis di bawah penyakit-penyakit raksasa kayak jantung, kanker, dan stroke. Beban finansialnya tuh masif banget, nggak cuma buat pasien dan keluarganya, tapi juga buat negara kita secara keseluruhan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan besarnya, kenapa sih ini semua bisa terjadi? Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, apa sebenarnya biang keladi di balik gagal ginjal ini? Kalau kita intip data dari Indonesia Renal Registry tahun 2020, hasilnya lumayan bikin kaget. Penyakit metabolik itu mendominasi banget. Hipertensi alias darah tinggi itu nyumbang 35% kasus. Terus diikutin ketat sama komplikasi diabetes ke ginjal di angka 29%. Jadi, krisis ginjal yang kita alamin sekarang ini, sebagian besarnya tuh didorong sama penyakit metabolik yang sering banget dibiarin aja tanpa kontrol yang benar di masyarakat kita. Tapi tunggu dulu, musuhnya bukan cuma darah tinggi dan diabetes. Kalau kita lihat data dari rumah sakit rujukan, banyak juga kasus gagal ginjal yang dipicu sama glomerulonefritis dan juga urolithiasis. Urolithiasis ini bahasa medisnya buat batu saluran kemih ya. Jadi kelihatan kan ancaman yang bisa melumpuhkan ginjal kita tuh ada banyak banget macamnya. Nah, biar nggak bingung, mari kita bedah sedikit istilah yang agak ribet tadi. Glomerulonefritis itu simpelnya gini. Dia adalah peradangan pada filter-filter super kecil di dalam ginjal kita. Kalau filter ini meradang, ya otomatis ginjal bakal kehilangan kemampuannya buat ngebuang racun dari darah. Makanya penting banget buat dokter ngenalin kondisi ini sedini mungkin, sebelum kerusakannya jadi permanen. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bahas bahaya gaya hidup dan ancaman yang sebenarnya ada persis di sekitar kita. Pasti pemandangan ini udah nggak asing lagi kan buat kita? Makanan kaki lima, jajanan pinggir jalan, emang enak banget sih rasanya, tapi sayangnya dia tinggi garam dan tinggi gula inilah yang jadi bensin utama buat obesitas dan resistensi insulin. Kebiasaan makan yang kayak begini, apalagi ditambah gaya hidup kita yang sekarang mageran alias kurang gerak, itu rute langsung menuju hipertensi dan diabetes. Dua penyakit yang barusan aja kita obrolin sebagai penyebab utama penyakit ginjal kronis. Terus, yang paling krusialnya, ancamannya tuh bukan cuma dari piring makan kita. Coba pikirin kebiasaan minum obat warung sembarangan tanpa resep dokter. Ditambah lagi papanan bahan kimia yang beracun buat ginjal, polusi udara yang makin parah, sampai susahnya akses air bersih pas cuaca lagi panas-panasnya. Semua elemen ini secara pelan tapi pasti, diam-diam ngikis fungsi penyaringan ginjal kita dari waktu ke waktu. Bener-bener kayak bom waktu. Tapi ada sisi lain dari cerita krisis ini. Kita masuk ke bagian ketiga, ancaman yang datangnya mendadak, atau yang sering disebut cedera ginjal akut. Nah, ini pertanyaan yang harus kita renungin bareng-bareng. Gimana bisa orang yang kelihatannya sehat-sehat aja, kena infeksi biasa, terus tiba-tiba besoknya udah masuk ICU dengan ginjal yang bener-bener berhenti berfungsi? Kok bisa? Kasus kayak gini tuh bener-bener jadi jembatan antara pilihan gaya hidup jangka panjang kita dengan kondisi gawat darurat yang bisa nabrak kita kapan aja tanpa permisi. Dalam dunia medis, kondisi barusan itu disebut cedera ginjal akut atau AKI. Beda banget sama penyakit ginjal kronis yang pelan-pelan. AKI ini datangnya tiba-tiba banget. Dan kalian tahu nggak yang bikin kaget, AKI ini menyerang hampir 67% pasien sakit kritis di ruang ICU. Ginjal bisa mendadak mati total atau mogok kerja cuma gara-gara tubuh kita lagi ngalamin shock berat akibat kondisi medis lain. Salah satu pemicu shock mematikan yang sering banget terjadi, itu adalah sepsis. Sepsis ini pas tubuh kita meradang hebat merespons infeksi. Dan tebak, percaya atau enggak, sekitar 25% kasus sepsis itu awalnya dari hal yang sering kita anggap sepele, infeksi saluran kemih alias ISK. Gila ya, sesuatu yang kesannya ringan banget bisa cepet banget berubah jadi kegagalan multi organ kalau bakterinya sampai lolos ke aliran darah kita.
Kalau kita ngomongin konteks di Indonesia, infeksi menular endemik tuh punya peran yang gede banget loh. Penyakit-penyakit kayak malaria, TBC, demam berdarah, sampai diare berat yang bikin dehidrasi ekstrim, itu semua nyumbang risiko besar buat cedera ginjal akut di negara kita. Infeksi-infeksi semacam ini benar-benar maksa ginjal buat kerja Rodi jauh di luar batas kemampuannya, sampai akhirnya ya ginjalnya menyerah. Oke, kita udah bahas masalahnya. Sekarang di bagian keempat, mari kita ngomongin solusinya. Deteksi, pencegahan, dan gimana langkah kita buat mengatasi krisis ini. Melihat betapa ngerinya ancaman ini, pastinya komunitas medis nggak tinggal diam. Ada yang namanya KDGIO. Ini adalah pedoman standar perawatan global untuk kesehatan ginjal. Lewat panduan ini, para dokter punya semacam peta jalan yang super komprehensif buat ngecek, memprediksi risiko, dan yang paling penting, bisa ngerem laju kerusakan ginjal sebelum kondisinya benar-benar nggak tertolong lagi. Panduan klinis tadi itu memecah prosesnya jadi 2 langkah. Screening yang simple banget tapi luar biasa kritis. Pertama, cek darah buat ngevaluasi laju filtrasi glomerulus atau disingkat GFR pakai indikator kreatinin. Kedua, tes urin sederhana buat ngecek ada nggaknya kebocoran protein atau albumin. Jujur aja, kalian tuh berhak banget loh, malah disarankan buat minta 2 tes dasar ini pas lagi cek kesehatan rutin ke dokter. Nah, perhatiin angka ini ya, 60. Angka 60 ini adalah ambang batas yang sangat krusial. Kalau hasil tes GFR kalian ada di bawah angka 60, secara medis kalian udah masuk ke zona bahaya. Walaupun mungkin kalian ngerasa sehat-sehat aja tanpa gejala, justru di titik inilah resiko komplikasi jantung dan berbagai ancaman fatal lainnya itu melonjak tajam banget. Tapi tenang, pada akhirnya, kunci utama untuk mencegah ini semua tuh sebenarnya ada di tangan kita sendiri. Mengatasi faktor resiko yang bisa kita ubah, itu kuncinya. Mulai dari jaga berat badan ideal, kontrol tekanan darah, ngurangin jajan yang asin-asin alias asupan garam, dan pantaulah gula darah kita. Ini semua beneran senjata ampuh kita buat mutar balik laju kerusakan ginjal. Sebagai penutup dari penjelasan kali ini, mari kita renungkan bareng-bareng. Kerusakan ginjal itu seringnya terjadi dalam diam, tahu-tahu udah parah aja. Biasanya dia ngumpet di balik makanan enak dan rutinitas santai kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah gaya hidup yang kalian jalanin sekarang ini udah melindungi ginjal kalian, atau jangan-jangan malah lagi ngerusaknya pelan-pelan? Yuk mulai lebih peduli, perbaiki rutinitasnya, dan screening lebih awal sebelum semuanya terlambat.